Sampurasun Tribuners, jumpa lagi bersama saya Sartika Harun dalam program Carita Pakuan. Seperti biasa Tribuners, di program Carita Pakuan tentunya kami akan menyajikan informasi terkini terkait Jabar 1. Apa saja ulasannya berikut dalam tajuk Carita Pakuan. Tribuners, kita awali informasi pertama terkait kabar yang cukup ramai diberitakan terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebut dana APBD senilai 4,17 triliun mengendap. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Menanggapi hal itu, Mulyadi menantang Purbaya Yudi Sadewa untuk membuka data daerah yang dituding menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito. Jadi menilai tudingan semua daerah menahan belanja atau menimbun uang di bank tidak berdasar. Menurutnya, banyak daerah justru berusaha mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Di lain sisi, Dedi mengungkapkan tidak menutup kemungkinan adanya daerah yang menempatkan uangnya ke dalam deposito. Karenanya, ia meminta agar pemerintah pusat mengumumkan data tersebut secara terbuka. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menyebut terdapat sejumlah daerah yang menyimpan di bank, antara lain DKI Jakarta 14,6 triliun, Jawa Timur 6,8 triliun, termasuk Jawa Barat 4,17 triliun. Purbaya mengungkapkan ada 15 Pemda yang diduga menimbun uang dengan total 234 triliun rupiah. Purbaya mengungkapkan kondisi ini menunjukkan lemahnya kemampuan Pemda dalam menyerap anggaran yang telah disediakan. Terkait tantangan Gubernur Jawa Barat, Purbaya buka suara data Pemda yang mengendap di bank diperolehnya dari Bank Indonesia. Karenanya, Purbaya meminta Dedi Mulyadi untuk memeriksa secara mandiri ke Bank Sentral. Purbaya menegaskan soal dana yang mengendap yang disampaikannya sama dengan data yang dimiliki Mendagri Tito Karnavian. Terbaru, Dedi Mulyadi mendatangi Kemendagri untuk memastikan dana 4,17 triliun yang mengendap di Bank Jabar. Dedi memastikan dana milik Provinsi Jawa Barat yang tersimpan di Bank Jabar sebesar 2,6 triliun dan bukan 4,17 triliun. Dedi menyebut data dari Kemendagri dan Pemprov kini sama. Dana sebesar 2,6 triliun bukan mengendap, melainkan uang kas Pemprov Jabar memang harus disimpan di Bank Jabar. Beralih ke informasi lainnya, meski momentum Capres masih jauh, namun Lembaga Survei Poltreking Indonesia baru saja merilis survei elektabilitas calon presiden yang berpotensi bertarung di Pilpres 2029. Menariknya, terdapat nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi masuk dalam bursa Capres 2029. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yunda mengungkapkan, meski Pilpres masih terhitung lama, menurutnya persepsi publik tetap menarik untuk dilihat sampai Pilpres 2029 digelar. Adapun survei dilakukan pada 3 hingga 10 Oktober 2025 melibatkan 1.220 responden dan melakukan wawancara tatap muka. Dari hasil top of mind, elektabilitas calon presiden terdapat 3 nama dengan nilai tertinggi. Di antaranya Prabowo Subianto 40,6%, Dedi Mulyadi 9,1%, dan Anies Baswedan 4,4%. Hasil survei simulasi semi terbuka elektabilitas calon presiden, 3 posisi teratas kembali diduduki Prabowo Subianto dengan hasil tertinggi 48,5%, Dedi Mulyadi 15,7%, Anies Baswedan 6,3%. Simulasi 10 nama calon presiden dengan nilai tertinggi diraih Prabowo Subianto 49,1%, Dedi Mulyadi 17,1%, dan Anies Baswedan 6,9%. Gimana pendapat Tribuners soal hasil survei tadi? Akankah Dedi Mulyadi maju dalam Pilpres 2029? Komen di kolom komentar. Kita masuk ke kabar penutup Tribuners. Dedi Mulyadi turut berkomentar terkait 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dilansir dari kompas.com, Dedi menilai keberhasilan nasional berawal dari kerja konkret di tingkat daerah hingga desa. Ia menyebut setiap tingkatan pemerintahan memiliki peran saling menopang dalam menjalankan program nasional. Menurutnya, kolaborasi lintas tingkatan menjadi kekuatan utama pemerintahan Prabowo Gibran. Terkait pembangunan nasional yang dijalankan pemerintah pusat, menurut Dedi menunjukkan hasil konkret di lapangan, terutama dalam pengendalian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dedi menambahkan keberhasilan nasional merupakan keberhasilan kepemimpinan secara kolektif. Tribuners, berikut tadi update Carita Pakuan edisi hari ini. Terus saksikan Carita Pakuan di kanal YouTube Tribun Jabar. Saya Sartika Harun pamit, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.